Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Ketemu lagi kita ya. Waktu berlalu begitu cepat dan welcome to August ya. Selamat datang bulan Agustus. Mudah-mudahan Agustus ini kita tambah sehat, tambah bahagia, tambah berseri-seri gitu ya. Dan kita ketemu lagi bersama saya Nina Amelia untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin ya. Dan hari ini seperti biasa, my best partner is Mr. Nyoto Setianto. Beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, kita bertemu lagi. Tapi sekarang sudah mendekati suasana 17 Agustus tahun 45. Oh iya, ini ya. Bulannya merah putih. Sudah ya? Bulan kita bendera merah putih ya. Dan biasanya kita juga waktu masih kecil paling menikmati 17 Agustus karena banyak lomba makan kerupuk, lomba kelereng dan sebagainya. Dan Kalau Pak Nyoto sukanya lomba yang apa? Apanya tuh? Pak Nyoto sukanya ikut yang mana? Lomba apa ya? Masukin jarum ya? Oh iya. Kalau nggak pegang belut ya. Iya. Seru ya. Betul. Oke. Dan sekarang kita harus di 17 Agustus tahun sekarang kita mesti punya visi bagaimana meningkatkan harapan hidup manusia Indonesia. Agar harapan hidup manusia Indonesia itu umurnya panjang-panjang, banyak yang sehat, tidak membebani BPJS. Atau Tunggu, ini dari BPJS ya? Enggak sih, kita berusaha menjadi orang baik-baik aja menjelang 17 Agustus. Oke, maksudnya Pak Nyoto mengingatkan pada kita, seringkali yang terjadi adalah kita ini udah semakin aut-autan kalau bicara mengenai makanan gitu ya Pak Nyoto ya. Apalagi 17 Agustus itu kan biasanya banyak event. Nah, di mana ketemu dengan banyak orang, banyak makan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai makanan ini memang identik dengan kesehatan kita gitu kan. Ya. Makanan bisa bikin kita sehat, tapi ternyata makanan juga bisa menjadi sumber penyakit dan bahkan ada makanan yang bisa menjadi pembunuh buat hidup kita. Aduh, kok serem ya? Betul dong, harus menyeramkan karena dia membunuhnya step by step, pelan-pelan. Dan kita membunuhnya dalam kondisi menderita, ya. Dan kita menderitanya itu berkepanjangan akibat kita konsumsi makanan yang salah, ya kan? Kalau makan racun tikus mah gampang, begitu makan mati gitu kan. Ini enggak, dia menderita dulu, ya kan? Ditumpuk dulu ya. Ditumpuk dulu. So tema kita hari ini adalah Killing Me Softly with the Food. Killing Me Softly with the Food. Ya kan, nanti sekarang lagunya deh ya. Ya kan, jadi makanan itu bisa juga menjadi pembunuh hidup kita karena banyak orang mati bunuh diri dengan sendok dan garpu. Wah, ngeri kali ya. Mana-mana kan mati bunuh diri dengan pistol gitu kan, baygon. Ini dengan sendok dan garpu, artinya dengan makanan. Jadi ada makanan yang berbahaya kalau kita konsumsi itu pasti kita adiksi. Adiksi itu kecanduan. Ya kan, kalau kecanduan rokok umum deh ya kan, alkohol umum, tapi ini ada makanan yang kita anggap lumrah tapi ternyata membuat kita adiksi, kecanduan dan gak ada rumah sakit ketergantungan obat kan ada ya. Ini rumah sakit ketergantungan makanan berbahaya belum ada gitu ya. Tapi memang makanan sih edik sih Pak. Betul. Saya suka banget. Pak Nyoto apa yang paling suka? Saya paling suka semuanya yang gurih-gurih suka. Gurih-gurih ya kan? Sambal terasi ya kan? Edik dong. Kalau makan kita nggak pakai sambal terasi, yang pakai sambal bawang rasanya kurang gitu ya. Jadi ada hal yang disebut makanan yang membuat kita adiksi, disebut 3 putih. Satu gula kan warnanya putih ya. Garam ya kan. Kemudian tepung, 3-tiganya putih. Tapi kalau kita konsumsi berlebih, kita bisa saja bunuh diri dengan pelan-pelan karena kecanduan hal tersebut. Cuma kalau kita bahas ketiga-tiganya sekaligus kayaknya nggak cukup deh waktu kita. Jadi kita bahas hari ini tentang bahaya gula putih dulu, ya kan? Gula yang sudah dirafinasi, diputihkan berkali-kali sampai cuma kandungannya hanya glukosa yang sangat pekat sekali. Kan kalau gulanya baru sekali produksi, dari
tebu gitu ya. Masih Kemudian kuning diproses kan cuma gula batu ya. Nah itu masih apa namanya so-so aja deh. Tapi kalau udah diproses lagi sampai gulanya putih, sampai ekstrak sekali, sampai benar-benar kandungannya manis sekali, sebut gula rafinasi, warnanya putih. Nah ini yang berbahaya karena kebanyakan orang overdosis akibat gula gitu kan. Dan ini menurut dari penelitian dari apa namanya Menteri Kesehatan Amerika deh. Menurut Kementerian Kesehatan di FDA di Amerika dan sebagainya, batas manusia itu bisa konsumsi gula maksimal 50 gram atau 4 sendok makan gula per hari. Nah kebanyakan orang pagi makan kopinya pahit, 2 sendok makan minum teh manis, habis itu belum lagi gula tersembunyi banyak banget. Karena gula disebut adalah punya 1000 wajah. Kenapa punya 1000 wajah? Karena makanan itu banyak yang mengandung gula dan bahasanya banyak sekali, intinya gula. Akibatnya kita nggak mungkin bisa konsumsi hanya 4 sendok makan gula dalam sehari. Ada yang 10 sendok, 20 sendok, 30 sendok. Akibatnya kita adiksi dan lama-lama kita kena penyakit kerusakan sistem metabolisme. Oke, jadi hari ini kita spesifik bahas mengenai bahaya gula rafinasi ya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh. Jangan lupa ya, Ziman Lovers yang pengen bertanya boleh 081511103103. Jangan lupa juga ikuti Ziman Herbal di YouTube channel kita. Kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kalau senyumnya manis, itu pastinya sehat ya kan? Karena bikin kita bahagia ya, positive vibes, energinya terpencar-pencar yang sangat positif dengan senyuman. Tapi kalau yang manis-manis karena gula rafinasi, itu bahaya banget ternyata buat kesehatan kita. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman. Yang mau nanya boleh ya, langsung di 081511103103. Dan Anda juga bisa ikuti siaran kita hari ini melalui YouTube channel kita Ziman Herbal. Nah tadi Pak Nyoto udah katakan, karena kalau kita bicara mengenai gula sendiri itu kan ada banyak sekali ragamnya ya Pak ya. Iya. Ada gula merah, gula Jawa ya, gula aren, ada gula batu, ada gula pasir, gula kristal, gula tetes yang cair itu. Nah kalau gula rafinasi yang dimaksud Pak Nyoto yang mana? Jadi begini, jadi kalau kita cerita tentang gula itu ya, gula itu paling gimana, yang paling berbahaya adalah yang paling cepat dia membanjiri darah. Jadi ada gula begitu kita konsumsi, nah langsung banjir dalam darah dalam jumlah yang banyak. Tapi ada gula yang slow motion, sedikit demi sedikit, rasanya memang manis, tapi kandungan gulanya sedikit. Nah contohnya stevia apa segala macam ya. Nah artinya yang paling berbahaya itu gula yang memang sudah diproses berkali-kali sampai tadinya warnanya dari tebu jadi gula batu. Gula warnanya, tadi kan gula warnanya coklat, agak coklat, sampai lama-lama bening sampai putih sekali karena saking ekstraksinya ya. Nah itu kan kadar gulanya tinggi. Kalau kita konsumsi itu membanjiri dalam tubuh. Nah menurut dari penelitian lembaga klinis luar negeri dari Menteri Kesehatan Amerika mengatakan manusia itu cuma bolehnya konsumsi 50 gram gula atau 4 sendok makan. Tapi kenyataannya banyak gula itu tersembunyi karena gula punya 1000 wajah. Jadi kalau kita lihat tuh makanan banyak diawetkan pakai namanya manisan gitu kan. Kemudian makanan olahan sampai saus botolan ya semuanya pakai gula. Kita pergi ke tos serba deh ya kan. Pasti dekat rumah kita ada tos serba deh, apapun makanan, cookies, kue, roti, minum-minuman, semuanya kadar gulanya tinggi ya. Mau teh apalah segala macam dalam botol plastik, botol apapun itu gulanya tinggi. Bayangkan kalau kita udah konsumsi gula berlebih, walaupun labelnya pakai osa-osa, bisa dextrosa, fruktosa, glukosa, laktosa, maltosa, sukrosa, semuanya itu gula. Semua ya itu gula. Dan kita pasti melebihi dari dosis yang kita konsumsi. Begitu kita kebiasaan konsumsi gula, otak kita ketagihan dopamin. Karena begitu kita konsumsi gula, ya otak kita itu akan dibanjiri oleh rasa enak yang namanya nyaman. Dopamin rilis, begitu dopamin rilis kita kayak euforia, gembira gitu ya. Kenapa? Karena kita konsumsi makanan yang manis-manis. Nah pada saat kita udah kecanduan yang rasanya manis-manis, kita punya hormon dopamin dikeluar, kita udah merasakan euforia, merasa senang, merasa gembira.
Nah itulah lama-lama kita jadi kecanduan gula. Dan kecanduan gula itu lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba. Karena kan kedeteksi kalau kecanduan narkoba. Kalau kecanduan gula kedeteksinya apa? Penyakit kita muncul semua. Gejala-gejala penyakit muncul semua. Dan juga ada gangguan suasana hati. Contoh gini, saat kita makan yang coklat manis, kue yang manis, yang hiasan krimnya cantik-cantik, camilannya tinggi gula, kan tubuh kita dibanjiri gula tuh. Kita kan langsung happy gitu kan, karena dopamin rilis. Tapi begitu gula darah kita drop, karena begitu darah kita dibanjiri gula, pankreas suntik insulin cepat, kuat-kuat gitu ya, mengeluarkan insulin, otomatis gula kita jadi turun. Nah begitu turun kita malah depresi. Jadi mengharapkan sensasi gula itu lagi. Untuk dopaminnya naik lagi. Jadi kalau kita kebanyakan makan gula, yang paling sederhana ya gigi kita bolongnya lebih cepat lah ya. Banyak berlubang karena bakteri yang menyebabkan gigi kita berlubang itu memang lebih senang yang suasananya asam dan adanya dalam gula. Jadi gula kita menyebabkan bakteri-bakteri yang merusak gigi itu berkembang pesat. Makanya orang yang konsumsi gula berlebih kok giginya gampang rontok sih, ya kan? Gampang hancur, gampang keropos, gampang berlubang. Artinya kalau gigi kita saja keropos, ya semua tulang-tulang kita keropos kalau kita overdosis konsumsi gula. Jadi masih muda sudah osteoporosis. Kemudian nyeri-nyeri sendi gitu ya. Karena kalau kita kebiasaan konsumsi gula, tubuh kita itu gampang radang. Ya kan? Karena gampang radang, karena kan gula itu membuat darah kita kental. Jadi gampang terjadi inflamasi, gampang terjadi peradangan, dan memicu penyakit rheumatoid arthritis. Ya kan? Radang sendi-sendi akibat rheumatoid, akibat dari kelebihan gula. Dan yang lebih menarik lagi itu kelebihan gula itu membuat kita cepat tua. Jadi kalau kita konsumsi makanan yang mengandung protein itu lalu bercampur dengan gula yang sifatnya karamel, itu kita konsumsi sama advanced glycation end products. Itu menyebabkan kerusakan sel, penuaan sel. Akibatnya orang yang konsumsi makanan yang mengandung protein nih, habis itu konsumsi yang manis-manis, itu akan menekan laju penuaan dini gitu. Oke. Iya. Ini sih memang setuju banget ya. Makanya nih biasanya kalau kita sudah mulai mencoba untuk diet gula, makan goreng-gorengan yang tadi dijauhin, itu kita memang berasa sih di kulit kita jadi berasa lebih kenyal. Betul. Ya. Akan lebih tampak segar karena ternyata yang disampaikan Pak Nyoto tadi itu benar adanya ya, terbukti ya. Tapi Pak, kadang-kala justru kalau misalnya kita kekurangan gula juga seringkali kan jadi lemes tuh Pak. Ya, jadi yang paling bagus itu kalau kita konsumsi gula alami dari makanan yang sayur-sayur buah-buahan. Karena gula yang kita peroleh dari buah-buahan, sayur-sayur maupun buah-buahan itu tidak banjir dalam darah. Dia rilisnya pelan-pelan sehingga pankreas kerjanya tidak berat untuk mengeluarkan insulin. Karena nggak ada proses rafinasi seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Oke, kalau begitu. Jadi ingat baik-baik ya, bukan gulanya yang jahat ya, tapi gula rafinasi ini yang punya dampak buruk bagi kesehatan kita. Yang mau nanya boleh, nanti kita akan jawab pertanyaan Anda. Kita mesti break dulu dan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih, Tata, thank you, matur nuwun buat semuanya ya Ziman Lovers yang selalu setia bersama acara ini ya. Kami hadir seminggu sekali di radio kesayangan Anda dan bisa ditonton kembali atau di-recall melalui YouTube channel kita Ziman Herbal. Hari ini kita masih Killing Me Softly with the Food. Lagunya gimana Pak? Killing me softly with the food. Salah ya? Solving my pain with his food. Oke, tadi Pak Nyoto di awal sudah katakan ada yang putih-putih, ada 3 ya, itu yang sangat berbahaya buat kesehatan kita, yakni gula, tepung, dan garam misalnya. Kalau nasi mah gula juga temennya. Gula, tepung, dan garam. Iya. Nah hari ini kita bahas mengenai gula dan spesifik di gula rafinasi. Gula rafinasi itu apa sih? Itu adalah gula yang sudah melalui proses kimia sehingga dia bentuknya butir-butiran putih, gula pasir putih gitu ya. Jadi bagusan tuh gula yang jelek warnanya coklat-coklat. Jadi ternyata yang jelek itu belum tentu gak bagus ya. Iya.
tapi bukan yang buruk rupa ya, itu belum tentu juga nggak bagus ya kan. Nah Pak Nyoto tadi sudah saja sebaiknya sih bukan nggak boleh manisnya kita bisa dapetin dari makanan-makanan sehat termasuk buah, sayur dan juga banyak mengandung gula. Kita makan nasi juga udah sama aja konsumsi gula kok, karena kan nasi itu dicampur air liur kita ya, enzim amilase berubah menjadi manis jadi gula untuk energi kan gitu. Cuma kan dari makanan. Tapi kalau gula yang udah dirafinasi yang putih itu memang enak. Kita begitu konsumsi karena kelebihan gula, hormon dopamin keluar, kita jadi euforia, jadi gembira, tapi langsung drop jadi depresi. Dan konsumsi gula berlebih itu malah kelelahan, ya kan. Sekarang gini deh, kita cerita air putih nih, kita taruh paku sama air putih, kita masukkan 10 sendok gula putih, diaduk sama-sama kita taruh paku. Nanti kita lihat mana yang berkarat lebih dulu. Jadi air yang dicampur gula dikasih paku, pakunya itu lebih cepat berkali-kali lipat berkarat dibandingkan nggak dikasih gula. Kenapa begitu? Karena dia bersifat asam dan bersifat oksidatif. Jadi kita siram cairan gula ke tembok itu lebih cepat keropos dibandingkan yang lain. Jadi sifatnya memang aja, dia destruktif. Makanya paku aja berkarat, apalagi organ tubuh kita. Apalagi kita konsumsi gula berlebih, dikit-dikit teh manis, kopi manis, konsumsi yang ada di tos serba, semuanya serba manis-manis, permen, coklat, kok. Kemudian apalagi tuh kue-kuehan, semuanya yang manis. Kita udah berlebih gula kita, darah kita itu kental banget karena banyak mengandung gula. Dinding pembuluh darah kita lama-lama iritasi, lama-lama jadi luka, lama-lama terjadi penyumbatan. Kenapa? Karena banyak mengandung gula. Begitu kita luka-luka di pembuluh darah karena darah kita banyak gula yang kental itu, lama-lama kan ditutup sama lemak untuk menutupi luka. Lemaknya lama-lama mengeras jadi lemak peroksida. Lama-lama jadi pengerasan pembuluh darah, menutup pembuluh darah jadi penyakit jantung koroner. Penyakit stroke. Dan yang paling berbahaya yang sederhana adalah penyakit obesitas. Orang yang kelebihan gula pasti gemuk. Lama-lama jadi diabetes mellitus ya. Kalau wanita kulitnya kendur, kolagennya nggak ada, giginya keropos, penglihatannya menurun, penuaan dini ya kan. Lama-lama juga merusak liver, karena kelebihan gula. Liver itu kan tempat penyimpanan gula, namanya glikogen. Udah ternyata livernya kelebihan gula, nggak bisa jadi glikogen, disimpan aja jadi lemak. Lemaknya diubah nutupi liver, disebut fatty liver atau penyakit hati berlemak. Nah jadi kalau tubuh kita udah kelebihan gula, tubuh kita kan nyimpannya dalam otot berbentuk glikogen, dalam liver bentuk glikogen, nggak muat lagi nih gudang-gudang di sel-sel otot sama liver. Dirubahlah semua tubuh menjadi lemak adiposa, alias disimpan di perut, di pantat, di lengan, ya kan. Jadi obesitas. Makanya obesitas ada yang bentuknya oval, ada yang bentuknya pir, ya kan. Nah itu penyebabnya kelebihan gula diubah oleh tubuh menjadi lemak. Nah kalau sudah demikian, kita punya hormon itu rusak. Jadi ada hormon bikin kita lapar, namanya hormon grelin. Ada hormon yang membuat kita kenyang, hormon leptin. Begitu kita kegemukan, hormon grelin itu diproduksi lebih banyak. Akibatnya orang gemuk itu bawaannya makan, walaupun kantong nasinya itu atau lambungnya masih penuh, tapi tetap berasa lapar. Karena hormon grelinnya itu hormon laparnya. Kenapa? Karena hormon lapar akibat dari kelebihan konsumsi gula. Kalau misalnya nih Pak, dasarnya dari taste kita memang suka yang manis. Apakah sehat dengan mengganti dengan sweetener itu Pak? Kan ada tuh Pak, yang pemanis-pemanis itu. Jadi kalau pemanis-pemanis itu selama itu adalah bukan pemanis kimiawi, ya kita lebih bagus konsumsi pemanis yang dari alami. Kan ada gula stevia, itu kan lebih bagus gitu ya. Daripada dari sorbitol, gula dari alkohol. Kemudian sakarin, ya kan, biang gula. Itu sama buruk efeknya, ya kan. Cuma cara memperburuk kondisi kesehatannya berbeda-beda. Lebih bagus kita meminimalisir konsumsi gula. Jadi kalau kita kok jadi berlibat sih suara saya. Kita meminimalkan konsumsi gula, kita tidak kecanduan gula, tidak kecanduan yang manis-manis. Kita lebih berenergi, lebih bugar, lebih tidak imunitas kita lebih kuat, tidak gampang sakit dan lebih bugar karena saya udah nggak mau konsumsi gula rafinasi. Tapi kan kita butuh gula, cuma 4 sendok makan kok yang dibutuhkan tubuh. Dan bisa diganti dari yang lain. Dan bisa dari makanan yang lain. Nah ini mungkin juga jadi edukasi buat para mama ya, karena dari kecil suka ngasih anak-anaknya permen-permen itu berbahaya nanti kalau dia kemudian keterusan
larusan yang ada sangat tidak baik bagi kesehatannya ya Pak ya. Iya, dan paling penting itu kan kita khawatir ya kalau orang kelebihan gula menjadi penyakit diabetes, udah gitu kecanduan gulanya nggak bisa dihilangi, malah merusak ginjal. Bayangkan, ginjal kita kan fungsinya mencuci darah. Yang dicuci darahnya banyak gula. Kira-kira gampang nggak kerja ginjal? Berat lah, ya. karena begitu nyaring, gulanya banyak banget. Begitu kita buang air seni, dikerumuni semut, saking ginjal kita nggak bisa nyaring lagi tuh. Ya, itu udah pasti diabetes. Begitu kencing airnya dikerumuni semut, ya udah pastilah seluruh pembuluh darah kita rusak. Makanya saya di kepala 4 kepala 5 ini, saya kalau konsumsi nggak mau teh manis, kopi manis, ya kan? Yang semuanya serba manis, konsumsi permen, coklat, cookies, kue, apalagi tuh martabak. Martabak manis, kalau perlu coklat yang banyak, gulanya yang banyak. Berapa kandungan gula yang kita konsumsi? Ya kalau sekali nggak apa-apa. Kalau sehari 3 kali. Kemarin Pak Nyoto aku lihat lagi liatin handphone, bilang katanya, ih manis ya gitu. Oh yang itu beda. Kalau itu obat. Itu nggak bikin diabetes ya? Enggak. Itu selingan, tapi serius. Itu ya yang rafinasi ya. Iya, betul. Oke, silahkan yang mau nanya boleh di 081511103103 untuk Anda yang pengen bertanya mengenai hal ini. Nanti kita akan lanjut lagi, juga akan jawab pertanyaan yang sudah masuk. Kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hayo, yang manis-manis belum tentu itu sehat loh buat kita ya. Jadi jangan suka terbujuk rayuan manis ya, kata-kata manis. Betul. Mungkin kita kecanduan. Kecanduan bisa membunuh pelan-pelan kata Pak Nyoto. Iya. Depresi. Kata-kata manis membunuhku. Wah, keren juga tuh jadi lagu. Oke, masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin, dan Amelia dan Pak Nyoto masih bersama Anda. Dan kita masih bahas mengenai killing me softly with the food. Kita bahas gula rafinasi. Ini adalah musuh bebuyutan dari kesehatan kita. Yang mau nanya boleh di 081511103103. Dan jangan lupa ya, subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Pak Nyoto, ini ada yang nanya loh dari tema kita yang minggu lalu. Boleh ya dijawab sekarang ya, dari Ibu Yeni. Pak Nyoto, saya tuh mau nanya nih. Karena tuntutan pekerjaan, seringkali saya tuh mesti baru selesai kerja tuh jam 2 malam. Jadi mandinya tuh biasanya jam-jam segitu. Itu bisa gak sih terkena angin duduk kalau sering mandinya jam 2 malam? Jadi kalau kita sering mandi malam tergantung sebenarnya daya tahan tubuh kita ya. Karena kalau mandi itu ada yang bilang kalau jam 12 malam nggak bagus, jam 9 malam nggak bagus. Jadi mandi malam nggak bagus. Tapi kalau dini hari, kalau jam 2 malam itu kan udah mulai dini hari ya. Itu katanya lebih bagus daripada mandi malam ya. Apalagi mandi jam 3, jam 4 itu kan dini hari. Oh, jadi jam 2 itu dini hari. Udah mulai dini hari itu boleh. masih mending deh ya kan. Okay. Cuma kalau kita itu tinggalnya di mana dulu? Kalau kita tinggalnya di kota Jakarta ya nggak masalah. Tapi kalau kita tinggalnya di Cisarua, di puncak yang udaranya super dingin, kita mandi jam 2 pagi, saya nggak ngebayangin deh, pasti masuk angin. Dan itu bukan angin duduk, angin pada umumnya. Angin beku. Ya kan. Jadi kalau angin duduk itu kan sebenarnya kita bahas kemarin adalah angin yang sebenarnya bukan angin duduk, penyakit jantung yang disebut sebagai angin duduk. Sering dikenal sebagai angin duduk. Jadi kalau angin biasa karena kita over kecapean kerja, ya kan. Kalau kita kebanyakan kerja sekali-sekali saja itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita tiap hari terus tiba-tiba angin duduk, perasaannya seperti nyeri di ulu hati, kemudian juga napas susah, heartburn, terus ada rasa kesemutan menyebar sampai ke lengan sebelah kiri, sebelah kanan, sampai ke tengkuk, sampai ke tulang punggung. Nah itu bukan angin duduk, itu serangan jantung gitu kan. Bahkan nggak disebabkan karena mandi malam juga ya. Jadi mandi malam pun nggak masalah. Tapi apalagi kalau pakai air hangat Pak. Bisa pakai air hangat, karena begitu kita pakai air dingin, imunitas kita turun dengan sejalannya suhu tubuh kita menurun.
Jadi orang yang masuk angin itu biasanya kehujanan, kan suhu tubuh kita menurun kan. Akibatnya kita disebut masuk angin padahal imunitas kita turun. Karena begitu tubuh kita kedinginan, imunitas kita menurun. Begitu dikerokin, badan kita panas, apalagi pakai minyak cabai ya. Otomatis kita hangat lagi ya, kita nggak masuk angin lagi. Kan sebenarnya sesederhana itu yang disebut angin pada umumnya. Tapi jangan sampai kita asumsikan ini angin duduk, padahal itu gejala jantung. Itu yang kita bahas. Jadi nggak apa-apa sih mandi dini hari ya kan, tapi yang paling penting kondisi tubuh kita mesti sehat. Dan kalau bisa suhu airnya itu harus suhu air normal. Jangan dingin. Ya kalau bisa suhu normal, syukur-syukur agak hangat kan seperti itu. By the way, tuh kerjaan sampai jam 2 malam baru kelar tuh kira-kira apa profesinya? Kayaknya ini deh apa namanya, agen rahasia. Jadi nggak apa-apa Ibu ya, ini yang penting daya tahan tubuh kita pas lagi fit ya. Kalau saya sih mending nggak mandi sih, kalau harus mandi ya. Oke, kita lanjut lagi dengan tema kita hari ini. Nah kalau misalnya nih Pak udah kecanduan banget sama gula, itu gimana ya caranya buat kita bisa mengantisipasinya? Jadi memang kalau orang udah kecanduan gula itu sugar craving namanya ya. Bawaannya lapar terus, bawaannya gelisah, bawaannya nggak nyaman kalau nggak merasakan yang manis-manis. Ya sama aja lah kayak orang kecanduan ngerokok. Aduh saya nggak bisa berpikir nih, blank kalau nggak ada ngerokok. Sama kalau kecanduan gula kurang lebih seperti itu. Aduh saya kalau nggak konsumsi yang manis-manis ini nggak bisa sih kalau nggak minum kopi. Padahal bukan kopinya, rasa pahit dan manisnya itu yang membuat dia itu rilis lagi kan. Nah itu kita harus berusaha untuk mengerti bahwa itu kecanduan. Jadi perbanyak makan sayur-sayuran, banyak konsumsi jus buah-buahan yang tapi tanpa gula otomatis ya. Dan ganti gula dengan madu. Kemudian setelah itu apalagi kebiasaan minum teh tawar ya kan. Kemudian konsumsi yang mengandung makanan mengandung protein seperti itu ya kan, agar kita nggak kelaparan. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya kecanduannya sugar daddy? Itu berbahaya sekali. Malah bikin sehat kali ya. Oke. Baiklah, nanti kita lanjut lagi sih Lovers ya. Kita break dulu dan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Sehari kita punya batas maksimum, masing-masing manusia adalah hanya 50 gram gula pasir, gula putih atau 4 sendok makan. Itu aja ya. Tapi seringkali yang terjadi banyak gula-gula tersembunyi yang ada, yang seringkali kita konsumsi tanpa kita sadari. Minuman-minuman dalam kemasan yang manis-manis itu, belum lagi makanan-makanan, itu semuanya banyak mengandung gula. Itulah sebabnya tiba-tiba kok kayaknya aku tuh cuman sehari minum pagi sama sore doang loh Pak. Dan itu gulanya sih cuman 2 sendok makan. Lah teman-temannya itu yang banyak. Betul. Yang gula tersembunyi. Oke. Nah tadi kan udah dibahas tuh gimana caranya mengantisipasi kalau kita kecanduan gula, diganti dengan yang lain. Nah udah ketelanjuran Pak Nyoto, dan sekarang ini udah harus diantisipasi, harus solve the problem ya. Jadi mesti problemnya dicarikan jalan keluar. Ada nggak suplemen yang bisa membantu? Jadi kan bagi mereka yang udah punya masalah kesehatan, contohnya ya diabetes, bahkan ginjalnya juga sudah lemah, udah ada penyakit jantung, ada penyempitan, kemudian udah pernah transient ischemic attack atau stroke ya sekali, kemudian udah ada yang punya masalah dengan obesitas. Kita harus sadari bahwa kita awalnya kecanduan gula. Nah kita konsumsilah suplemen yang kandungan antioksidan tinggi dari saripati buah-buahan seperti mengkudu gitu ya, delima, kulit manggis, dan beragam herbal yang kalau kita konsumsi rutin itu mampu membongkar sampah-sampah di tingkat sel, karena ini makanan ya. Jadi kita konsumsi rutin bagi mereka yang sudah punya masalah diabetes sudah kronis, sudah ada masalah dengan jantung koroner, udah punya masalah dengan hipertensi, udah punya masalah kolesterol tinggi, udah punya masalah rheumatoid arthritis. Pola makan harus dirubah, gaya hidup dirubah, hindari gula putih, konsumsi ziman rutin agar tubuh kita mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan kita konsumsi ziman rutin yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan enzimatis. Ya, apalagi kalau udah kronis penyakitnya kan, kita numpuk penyakit itu kan nggak sehari 2 hari, puluhan tahun kita numpuk penyakit, akibatnya kita kena penyakit yang sudah komplikasi. Kita konsumsi zimannya juga bukan
Udah deh, saya konsumsi untuk 3 hari. Jangan, kita konsumsinya rutin, gaya hidup dirubah, pola makan dirubah. Setiap bulan kita cek kadar kolesterol, asam urat, kadar tekanan darah, kadar gula darah, kadar SGPT-SGOT, urium kreatinin, albumin, metilguanidin. Sambil kita cek rutin tiap bulan sampai tadi rapotnya merah menjadi rapotnya biru. Karena kita konsumsinya rutin, lama-lama kita gaya hidup dirubah tuh. Yang tadinya udah kecanduan gula, sembuh. Penyakitnya juga menurun parameternya. Dan kita bisa menikmati kualitas hidup yang jauh lebih baik. Dan konsumsi siman persisten, konsisten, dan konsekuen. Gitu. Oke, itu ya. Jadi bisa membantu sekali. Tadi Pak Nyoto katakan sehari 3-4 kali. Iya. Bagi-bagi kalau jaga kesehatan ya sehari 2 kali cukup. Tapi yang udah penyakit kronis ya minimal sehari 4 kali 5 tetes. Oke, sekali minum 5 tetes ditaruh di bawah lidah ya. Itu nanti akan sangat membantu sekali buat Anda yang punya masalah problem dengan gula. Oke. Waduh, ternyata yang manis-manis harus kita akhiri sampai di sini Pak Nyoto. Betul. Sudah habis waktu kita dan kita akan lanjut lagi untuk minggu depan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih banyak buat Ziman Lovers yang sudah siap bersama kami. Jangan lupa tonton ya di Ziman Herbal YouTube channel kita. Dan Amelia, saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah.